Saya hingga detik itu masih belajar ihya. Saya itu punya ihya entah berapa sampai lali. Sinaune khatam piro nganti. Saya akhir-akhir ini semenjak gak melarat teman-teman niku punya kitab pegangan itu minimal 3. Saya itu punya ihya itu yang dulu saya pakai pelajaran sampai rusak. Terus saya beli lagi cetakan DKI Darul Kutub Ilmiah. Kemarin itu ada edisi ihya yang komentatornya itu para habaib. Termasuk Sayyid Abdul Al-Haddad, Rotibul Haddad itu yang ngarang napa Rotibul. Jadi saya itu punya ihya itu yang disarai wong alim non sayyid. Sing disarai alim sayyid sampai sing disarai aktivis. Ngono kuwi bedane akeh. Saking seneng saya sama Imam Ghazali sampai wah kalau sampai ora kebayang. Mesti sampean mikir aja gue mergo rugi barang entek cara waktune sampean. Nah ini bukan saya sombong enggak, biar sampean sadar kalau sudah merasa ulama, itu harus tanggung jawab di depan Allah. Dan daripada saya berpikir sendiri itu saya tidak yakin benar, saya ikut berpikir ala Imam Sinur Ghazali. Makanya dulu bapak saya itu ngijazah saya begini. Pak, kowe nak Fatihah kok niate mamang. Ya Allah, saya baca Fatihah, saya punya niat kayak niatnya Syekh Qadir Jilani. Saya baca Fatihah punya niat kayak niatnya Imam Ghazali. Ternyata Imam Ghazali itu juga meriang ngadepi pangeran. Ya Allah, saya Fatihah ini punya niat kayak niatnya Nabi Muhammad. Wah, dia curang. Jadi itu betul. Saya ini hidup aku tua sadar. Ternyata istihad dewe yo berat. Mana bener Mbak Khalil Bangkalan. Dia ini sangat PD sebelum meriang. Nah, karena orang mati. Ini cerita nyata. Mbak Khalil itu orang mati. Misalnya coba nak 20 tahun lagi SD sering mati misalnya. Coba mati dulu kan watin mati ayo keselen toh kalau. Ya iya toh 30 tahun tes 20 tahun es gendenan. Saya kan takziah nili anaknya sunat. Coba nak mati loh betulan. Lah iya lho ora tau mati. Itu 10 tahun 20 tahun tak amin rutene ra napa? Engko nek umur tidak 70 ini kan koncoku karek tiro. Terus cerita putune, karek aku tok cung, arek mbah tok liyane wis do napa? Mati. Jadi Mbah Khalil Bangkalan itu ana murid-muridnya mati. Kalau Mustafa mati gak ora dino Pak kan keselen tuh. Jadi takziah. Ya mesti aku kesusu yo. Pokoknya nak takoki pangeran, takoki malaikat mungkar nakir muni rombongane Mbah Khalil, kira ora jawab. Gitu. Mergo dhek mau nalkin marab buka manabiuka wa madinuka. Kesuwen yo jadi. Daripada kesuwen itu wis pokoke kandhani yo nak takoki mungkar nakir kira rombongane Mbah Khalil. Enggak misalnya nggone Fatin. Wis Mbah Khalil. Ya sing soal bebas kan mangkel kan. Iya karepe Mbah Khalil diundang tenan-tenan. Ya ngono tok. Nah ternyata suatu saat kan kon jawab ketua rombongan tuh. Pikirane wong akeh kok jawab Mbah Khalil tuh. Ternyata Mbah Khalil pas rumah. Ketemu kancane habis kanca kan gak wani guyon, Den. Jenengan kok PD, jenengan wani sangat bukan. Ya aku lah kan tadi ketua rombongan, aku jawab Nabi Muhammad. Aku lah kan tadi apa? Ketua rombongan. Ya, nak muka nangkir kan di Nabi Muhammad meriang dah. Mungkalah Abdul, kalah apa? Nego disebut yaumanat ukula unasim di imamihim. Jadi wong kabeh sampeyan dipanggil lu ngaku ketua rombongan. Kowe wong iso mesti ketua ora iso abot. Ora lesele ora napa. Mulane wong kon maca selawat maksude ben tetep duwe ketua rombongan. Muga selawatan dinapa Nabi dadi ana daftare. Ana napa? Sekali rasi tombol kan gak ada daftar. Melani suatu saat itu orang ngomong lomba ini kita nyata. Ada seorang dan ini pas butuh ya, bukan bisnis. Saya ulang lagi ini pas butuh tidak. Ada seorang syarifah masih cucunya Nabi, dia itu kelaparan. Dia kelaparan, walhasil dia itu minta sama seseorang. Ya bulan saya minta uang, saya ini sudah 3 hari tidak makan. Memang benar-benar dia kelaparan. Si Fulan tadi menjawab, apa bukti bahwa Anda cucu Nabi? Kebetulan Syarifah ini lupa silsilah nasabnya. Ya saya tidak punya bukti, itu tidak dikasih. Orang ini terus, untungnya orang ini setengah kiai masih diingatkan Nabi. Suatu saat dia terus ngipi di Roro Mahsar. Orang sibuk kayak apa di Roro Mahsar. Terus dia ketemu sama Nabi. Ya Rasulullah, semua orang itu bingung minta syafaat engkau. Saya ini umatmu. Nabi jawab, apa buktinya? Dia bangun golek mergo. Bukan Nabi dia tanya, apa buktinya? Ini masih mendingan diperingatkan. Wah, apa kapok tenan den bodoh. Nanti kita kira orang buktinya loh, masak santriku. Kudu golek bukti Gusti. Kan orang aku saya kan tidak mengeluarkan sertifikat.
Jadi kalau sujud Anda tidak diterima, artinya ra ditulis ning notaris Tuhan, paham ya? Mulane syarat ibadah ditampa ana kira mangka tidin ya lamu nama tab alun. Kudu nganti ditulis. Jadi syarat ibadah ditampa kudu nganti ditulis. Untuk sampai tulisannya sampean bulet-buletan tip-tipan. Lho nggih ngamal wong ngeten misale sampean saiki salat ikhlas. Bariku kecampuran riya mbek malaikat dibuset. Bar sedekah bariku undan-undan dibuset meneh. Bariku bar sedekah pamer dibuset meneh. Mulane disebut Quran la tubilu sedal qautikum bil manni wala. Iya ana catetane tapi catetan dihapus busok dicorek. Aku kan laporane ku ndi catetanmu. Paham? Makanya pangeran sering ngendikan wala tubilu amalakum. Ibadah kok coba batal loh. Misale sedekah batale bil manni wala. Begitu juga mulang, itu batale orang muda-muda. Mulane termasuk sirine kena apa kalau ulama ra seneng diswani, ra seneng kenal. Ra kenal karena ra muda-muda. Jadi kabeh ulama distrik. Yang saya tiru dalam hal ini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu ulama yang enggak mau kenal santrinya. Bermulang ning didi tapi syaratnya suatu saat dia kecemplung sumur. Pengiran itu lucu, ulama gede kecemplung apa? Oh, saya pengiran itu duwe seni. Pulau ya separuh ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, tapi mungkin sampai 2/3%. Dan arah kenal kan gak kepen udah kenal orang udah piye. Gimana sih kenal kalau elek-elek itu kenal gak Mustafa itu kadung takdir, napa? Ayo bareng kecemplung sumur itu didelok wong akeh cek kaya pengumuman ngene kan sumur ning Arab ning niku teng Irak ya bae. Sufyan Ats-Tsauri ini guru Imam Malik itu maksud yang tok. Imam Syafi'i di murid Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru di atasnya lagi. Termasuk sinten Sufyan Ats-Tsauri itu populer sekali. Dan ini dulu wong akeh. Dia itu lama terkenal. Enggak ada hadis Bukhari Muslim yang tidak menyebut sinten Sufyan Ats-Tsauri. Ini gue cek ngumumno. Apa di antara kalian tuh mau nolong saya semua? Iya ya Imam. Tapi hal minkum mayasmaul hadis. Apa di antara kalian pernah ngaji saya? Semuanya pernah. Kalau begitu saya tidak mau. Berkau khawatir tak ditulung aku jadi opai dia mulan nopo. Modal kalian dulu. Gue lah mau kira tahu gaji dia udah kelan. Berkau saya kawasan gue tahu gaji. Saudara sore melarat era karuan. Wah, lu kangelan, akhirnya ono sing mulo wayu golek liya desa iku kangelan. Kowe tau kenapa sobat boten ayo beneran. Mbak Sofyan, wah kalau biasa ora tau kasih ini kan ora kenal. Berarti kan ulum krono boyo krono pangeran ora kenal jenengan. Yo terus gelem. Tapi cara semana sampe dia urip tak goblok. Tapi sing golek tapi. Para Sufyan Ats-Tsauri urip tanya. Tapi sing golek roti sing niku satu gede. Kok doa. Ya tapi kamu udah saya ide di situ warga es bang. Tapi sebenarnya ketemu tetap tak kono. Lah Sufyan Ats-Tsauri dalam mazhab ini itu diikuti Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Ya, dalam kitab apa? Imam Ghazali itu mazhabnya Syafi'i, tapi dalam masalah murid dia mengikuti Sufyan Ats-Tsauri. Dan itu yang saya tiru. Cuma aku ya tepakan ono sing kenal Mustafa barang itu paksa. Ora dikongkon moro-moro. Iku nanten ngene. Padahal ora karep kuwi. Iya karep beda iki. Sufyan Ats-Tsauri itu diikuti Imam Ghazali. Makanya di Minhajul Abidin itu Imam Ghazali menerangkan, jika Anda punya penyakit hasad sama orang mukmin karena kamu vonis medit atau kamu vonis apa, maka kuncinya satu, kamu jangan kenal. Misalnya kita Pak D, Pak Le, konco, gue nganti ngukumi medit karena apa? Karena kenal. Sampean tahu uangnya situ 1 miliar, tapi ngekek gue mau 5.000. Sampean tahu dia punya mobil 3 nyileh ora oleh. Kamu kenal karena kamu tomak. Karena kenal kamu tomak. Kalau tomak terus punya kriteria, nak gangge jiake barani medit, gak jadi mobil barani medit, ketemu rata kok barani ang. Padahal mungkin di Jakarta, di Surabaya, di Medan banyak orang lebih angkuh, lebih medit. Tapi karena kamu tidak kenal, tidak pernah menfonis kan? Karena tidak kenal. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ketika dia tanya, kenapa Anda, kata Nabi kan orang disuruh banyak kenal orang, tapi engkau kok kebalikannya. Ya bergerak kenal terus kecewa, nak ditetir kenal ya Allah. Jadi kalau lebih sampai ini tektir, nak tektir lah, nak maksudnya tektir kenal ini oleh. Makanya saya itu tidak mau, meskipun kalau kiai populer mau organisasi, nah di organisasi orang hisape, berpaham sih. Tapi nak tektir kan, mana hisap pangeran. Sing kalau pengen kenal Mustafa di sini tentu gusti. Karena kan nggak lewat organisasi.
Makanya saya punya teori. Ini misalnya gelas saya sering ditanya sama kiai-kiai di Rembang. Gus, kenapa Anda jarang silaturahmi buat nanti tindak? Juga gak senang ono tamu. Gelas itu kalau rawan bentetan, dia jangan jejer. Karena rawan bentetan. Sama seperti kita sebagai kiai, mungkin punya istiadat yang beda dengan kiai lain. Itu kalau sering ketemu malah rawan jejer. Tapi kalau tidak pernah ketemu kan ya sudah. Lana amaluna walakum amalukum. Ya sudah. Makanya ini siri saya kenapa sama. Lu tuh banyak lu santri-santri sarang yang dulu ngaji saya itu kalau kolnya bapak itu minta undang sampai nangis. Lagi legus khole bazuber khol sarang dengan undang khole apa dengan kok jenenge nanti enggak. Kak susah teko. Bukan apa. Saya merasa ada siapa-siapa. Itu sampai nangis semua suara saya senang. Bu kalau nak khole apa jenengan juga kak. Itu sampai orang setengah kali. Acara ini bareng noni Rembang. Gue terjualan, gue mampir. Bukan Bapak, ini sebetulnya ilmu ya. Ini memang, kalau kita terlalu kenal, mungkin banyak target. Ngaku murid kok gitu-gitu saja ruwet. Jadi kita juga punya trauma sama orang yang kuper, yang ragilem kenalan. Tapi juga punya trauma sama wong yang kenal terus diorganisasi. Terus ngasih lo duit, jadi bundi-bundi uang. Itu juga saya khawatir. Kira mudah nataku, tapi sama tak didono. Biar kejanggalan sampean pada saya itu terjawab. Tak pikir sampean ada khusus nungguan. Nah aku di alasan itu. Tapi kan tetap era paham. Hanya rata mulang, rata sinau. Itu sepera turu wis kapan keceplung sumur. Agar wong penulung cek. Hal min kumayas maul haji samini. Apa di antara kalian pernah ada ngaji haji sama saya? Ya siapa? Kuluna pernah. Kita semua Idan saya ada butuh. Mau tenang gitu loh. Wah akhirnya mau kuliah dong kira orang kenal akhirnya gelem. Mereka ora tau ngaji deh. Ya, tapi cara mana sebenarnya tak tahu nang suar. Tapi sing goleki tetep santrine. Iya, kira-kira jawab dia ku piye. Paling ngene cangkem murah. Tapi terserah kau. Ya kan, ya kan gak mungkin awal mutu pas warga bukan. Kan di luar ulama-ulama ngoten. Lah apa kecelakaan ulama enggak ada kecelakaan itu. Totalan duwe rapati di duwe. Paling cocokan-cocokan ngoten iki. Itu Imam Ghazali ngikuti itu. Karena Imam Ghazali sadar di era beliau, Imam Ghazali lahir tahun 400 saja. Kapudutnya 505 Hijriah. Ya, kalau kalian malah Imam Ghazali lahirnya tahun 550, kapudutnya 505. Itu era-era orang-orang hebat. Itu sono berhenti. Imam Ghazali pernah jadi rektor Nizamiyah. Itu diangkat oleh presiden namanya Nizamul Mulk. Itu sudah banyak yang berhenti karena kumpul orang mesti ya difasilitasi namanya rektor. Di Baghdad itu dulu sudah maju. Dia akhirnya minggat, gawa timber sok bem jahit, minggat ngalah. Ya dia kalau ditanya, jenengan mulang ku ana manfaate akeh. Jawab dene ya tapi madharate akeh, wong hasud wong dengki. Tapi jenengan kan manfaat. Nek aku ngrasa manfaat malah ra manfaat kok ilmuku pangeran. Aku ora ngrasa manfaat malah gak manfaat. Kok sing ngandani dibantah. Mungkin wis kenal pangeran dikandani. Akhirnya ditakok aku atir takok. Takok dia betul tiba. Kalau mikirnya mau ganti gue betul jahit, betul jahit betul. Mana pulau itu tentang pulau sing ono ya betul tak apa lebih memudahkan. Kalau nganti saat ini nak sarang pulau yang sudah itu tak jadian. Kalau yang kaitan dengan sholat nganti lagi kita jadian. Kenapa betul tinggal? Mereka mulai pangeran. Butuh khusuan itu pangeran sholat. Sholat itu butuhnya banyu. Banyu kaitannya beting. Buat jadi aku bawa timber top. Kebutuhku oneng alat mau. So, aku betul dong. Sekarang aku mau cerita. Nah, saya tak ada aja. Ya itu minggat di hutan terus dia ngarang Ihya. Ngarang Ihya, ngarang Minhajul Abidin. Semua kitabnya beliau itu dikarang di hutan. Tapi hebatnya beliau meskipun ngarang ini hutan, beliau tetap ngarang muamalah bil khalqi. Misalnya kalau sama istri baiknya kayak apa, nak ketemu santri kayak apa. Maksud dia ya bilang, nanti santri sing apik, sing alus, bojo sing alus. Jadi dia sing ngalas, urusan mbek wong. Tapi dia tetap ngomong begitu. Ya lucu tuh. Nah sebenarnya dia minggat di alas itu trauma. Ini kalau nanti cerita tentang mriki, beliau sempat iktikaf ning Masjid Aqsa. Tapi dia rektor populer sekali. Pas iktikaf ning Masjid Aqsa, dia gak ada yang tahu kalau dia Imam Ghazali. Ya namanya wong soleh kan iktikaf itu ning masjid kan orang ini klub, jadi dia tetap ning masjid. Kan gak mungkin dia ning wisata. Bareng pas dere bebo melok ngaji, kok kepen dadi wong awam. Ternyata si ustadznya yang mulang itu dia muni Qolal Ghazali, sedikit nyebut Qolal apa? Itu Imam Ghazali ada di situ. Wah. Meriang deh. Wah, nah, aku itikaf ning kene suwe konangan aku Imam Ghazali bar terus minggat lagi. Jadi dia minggat di hutan sebenarnya dari beberapa pilihan. Berkali-kali dia minggat di masjid. Ternyata guru-guru di situ pegangannya Qolal.
Yang sak kula nate ngalami bolak-balik. Kulo biasa nganti sak niteng pasar. Kan iki Nur Salim harus ngalim jenenge Gus Ban. Jenengan kenal iki kok itu kulo. Wah, makane. Iki ngertos tak. Lah jenengan apa ada waktu? Jenengan kok aneh-aneh mboten urusan kulo. Karena saya emang nggak pernah pidato, hingga detik ini nggak pernah pidato. Saya berkali-kali. Nganti saat ini sering kalau badhe teng sarang, ini kan sering ngebis, sering nggak mobil, sering pas ngebis sering diceritain. Anak gue harus sekolah teng sarang, pun alia, ya alhamdulillah pun ngalim dia meninggal. Ada gurunya itu saya. Pas saya ke situ tuh mau mulang. Bareng pas jalan dia mau ke madrasah, bareng belajar apa itu budi, belajar di madrasah. Bareng ketemu anak-anak dan itu pula. Maksudnya ini Gus Batu, kasus tinggal. Wah makanya itu saat saya aja ngalamin gitu, apalagi imam itu. Itu tidak ada yang kenal di Palestina. Semua kenal Kolal Ghazali, tidak tahu orangnya. Gak ngerti orangnya sedang itikaf. Ya wudhu, secara saya ya turun beduk lah kemana, kemulan terus ngerti. Wah, secara saya ini. Nah ini hanya amar, panjang ini. Orangnya aman. Kowe ora bodoh, pancen bodoh dan menang. Kulo nu ndek kanca niki kisahnya. Kulo nu ndek kanca niku mulai mondok niku puluhan tahun kalian kulo. Dulu ora alim, mergo senengane dukun. Beda senengane napa? Dukun. Orang alim, nanti saiki nyai orang alim jadi tetep orang alim. Iku tiap ana wong takon, ajane kulo ya iso, tapi wedi riya jadi ben dijawab Gus Ba. Kok mulai kurang ajar. Ya gara pertanyaan angel-angel dene. Ajane kulo ge kaget, tapi timbang kulo kuwatir riya, pamer di kesane dijawab Gus Ba mawon. Lu mati saiki citrane dadi ikhlas. Gara-gara mulai kurang ajar. Santri ku ada. Tapi di sana paling moco takdir. Menurut aku hukum bulat tidak itu raiso. Orang raiso hubungannya tidak tuan aku. Nih Gus Badhe tanglet. Jadi kulo lagi sakit dengan Medina kok. Pria. Kurang ajar. Nah, pada saat kelas diwani mawon bae kulo. Wah, nganti saya. Sing salam tablek yo Dek, sing mulya yo Dek. Wani saiki mumatnya nang lem. Insyaallah tiang kok ikhlas ngoten Gus. Dadi ruwe. Ikhlas buamu. Buento. Jadi kita warai, kita butuh kita ketemu dari saat ini kalau tak kita mesti pak. Gimana? Semaan yang ngono kan misalnya rapatilanya. Kalau mau terus masjid mawon, mau semak wong bulat tenan bagi. Paham ya? Jadi ini kalau peringatan jenengan. Jadi nak sampean kenal tiang niati silaturahim. Silaturahim bagian dari sunnah Rasulillah. Tapi nak ra kenal wong niati ngilangi hasud drengki gedeng. Mergo wong drengki gedeng hasud mesti krana nah. Jadi agama itu sengaja melihat dua sisi yang baik semua. Nak kenal niati silaturahim, nak ra kenal niati ngilangi sifat kebencian. Karena orang itu bisa benci, hasud, tomak kalau nah ini Imam Syafi'i itu lucu. Saya berkali-kali punya kitab yang Durrus Syafi'i. Itu hanya nasihat-nasihatnya Imam Syafi'i. Unak nasihati dipek menangi dhewe. Mau rata-rata ulama iki kados kula ngene. Iki cangkeme elek-elek tapi apik. Ana muridé cerita. Ya Imam Syafi'i, saya ini punya tonggo gedeng kula sepundi. Man asa ilaika faqat atlaqaka. Wong eleki kowe malah enak to kowe bebas. Ora ngara utang kowe, misale kowe nggo mobil mbok selip yo pantes wong ora seneng ku. Misale kowe digawe ra pokoke berkah yo pantes wong ora seneng. Terus tapi nak ngomong penak. Saya tahu apa lapannya. Man asa ilaika faqat atlaqaka. Wong elek mbek kowe iku merdekakno kowe. Iya lah, misalnya kowe ketemu aku bawa mobil, gak gue deki apa pantes mosok mbek Gus Bara dideki. Misalnya aku masih ada motor Mustafa kudu ana sepanya ben tetep tak deki to Mustafa makhluk iki aku kenal. Tapi nak Mustafa terkenal tukang ngrasani kula ngelek-ngelek kok solid mereka. Lagi Imam Syafi'i tak ketika ada sepeda. Man asa ilaika faqat atlaqaka wong ngeleki kowe malah kalau ke wong kiai apal Quran atau kiai kan rata-rata ono sing gedeng malah penak to bebas jambatan. Nah, lana sing apik iku lho, sing apik iku ya dibagusi. Bagusi wong perintah Kanjeng. Apik sedanten, ya apik kabeh, menyang pangeran gawe iku apik kabeh. Cuma kowe utekem iso nampa ta ora. Muridé antal imam jenengan imam tenan. Lah kula nganggo mantap sing ngoten ngono. Pokoke enak. Tanya ditakdir kenal, kalau Mustafa nang ditakdir kenal, anggap ae silatur. Nah, sing ditakdir kenal ngilangno visa.
Karena kalau tidak kenal itu tidak ada toma, tidak ada hasud, tidak ada memperbudak. Ini podo enak, pun aja nana. Itu jenenge sujud. Ini jenenge sujud. Tunduk ambek kabeh kersane pengen. Misalnya kita bojo sujud, ya enak. Kena arah harmonis pantas mergo bojom ju. Nah bojom harmonis ora mbok lus-lus kan gak pantas. Mun bojo kula nganti saiki arep-arep kula ngamuk. Perkarane nggih ngoten. Kula jajal semua mujinan kepen mbok waras ora mbok waras. Malah enak ta mbakmu. Aku nak arep mah yo terus pantas. Orang ngekeng yo pantas. Ngomong ngekeng wong ngamuk. Jadi aja nih gampang, urip kowe terkenal di bojo judes, secara jarang goncekan, jarang harmoni, tangga maklumi. Mesti nyalano bojo, penak gitu bojo judes. Cara kowe rapati napa kowe mesti wong nyalano bojo. Kowe di bojo ramah lupa nabian, kelaparan mesti wong nyalano kowe kabeh. Wong bojo apike ngono dibaro telah. Jadi kan ana pada piwak sapi judes yo oke. Apik yo. Oke. Itu ulama tenan. Aku lho cek elek kata-katane. Man asa ilaika faqat aslaqaka. Wong sing elek iku berarti bebasno kowe. Bebas tenan. Wong tukang ngrasani kowe elek kowe ketemu ning jualan cek apa solid kan jame. Kono yo maklumi. Perkarane jen musuhe. Wah kowe jame. Nah, kalau nu duwe kata-kata Juror Syafi'i. Terus Imam Syafi'i lucu nggih, Pak. Niki sing kanggo hafal Quran. Agar bunyi mau coba anu khatam. Jadi lu hebat Imam Syafi'i dibanding Gus Dur. Nah Gus Dur tak tahu Gus, ada ini orang rasional kenapa kok sering ning kuburan? Habis sama orang hidup ditipu melulu. Dari konconan urip bentuk bodoni wae. Nah, orang mati kan sudah tidak bisa apa? Menipu. Iku yang ada Gus Dur. Jadi Gus kenapa sering ke kuburan? Habis dengan orang hidup sering apa? Ditipu. Nah Imam Syafi'i walian. Tiap malam tuh khatam Quran. Itu Imam Syafi'i sudah gitu itu masih kalah dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau pagi itu khatam sampai jam 4. Malamnya bayi khatam lagi sampai subuh. Jadi satu hari dua. Tapi kalau ditanya kenapa Imam Syafi'i engkau bisa khatam Quran tiap malam dan seminggu? Ya iya jagungan sampai wong sing tak senengi wae asik. Jagungan mbek menungso sing pinter wae asik. Pemenang jagungan mbek pengiran. Dimang jagungan mbek makhluk, ada jagungan mbek napa? Pengiran. Jadi dia ya asik saja. Dan dia dengan penuh ta'adzuz. Ta'adzuz itu angkuh tapi benar. Kalau bahasa Arab itu ya kalau sombong itu takabur. Tapi kalau sombong tapi benar namanya ta'adzuz. Namanya ta'adzuz. Jadi kalau sombong benar namanya ta'adzuz. Dari Imam Syafi'i, "U'idzu nafsi an ayatakallama bi makhluqin." Saya ini menghormati diri saya. Kalau saya bisa jagungan dengan Allah, ngapain jagungan sama makhluk? Jadi dia kok ngaji kok eling penjagaan Mustafa. Ah makhluk enteng. Mau Quran meneh. Cale kangen bojo anak. Ah makhluk terus no. Sampai dia ringan baca Quran khatam karena dia mikir daripada jagungan mbek makhluk ora jelas. Ada jagungan mbek sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama dulu itu tertanam ini namanya mikir. Dia sudah tertanam mikir. Sama seperti Said Zainal Abidin itu pernah dia sholat terus rumahnya itu roboh, kebakar. Ketika kebakar orang teriak-teriak ya Said Zainal Abidin, rumah Anda ini terbakar. Dia sholat asbun. Sampai orang memadamkan api, bajunya mulai kena api itu dia masih sholat. Ketika ditanya, apa tadi Anda merasa ada api? Tidak, saya tidak merasa ada apa-apa. Kenapa Anda tidak merasa apa-apa? Saya sedang asik dengan Tuhan. Tapi tadi ada api, masih menakutkan murka Tuhan. Aku kena geni paling mati, nah kena murkane pangeran. Gak barbar nganti dunia apa?